Setiap tahun saat pengumuman kelulusan akhir seleksi CPNS itu sering banget dan pasti ada aja orang yang protes dan komen, dia nilainya lebih kecil dari aku kok bisa lolos? Ini pasti ada yang gak benar nih, pasti nyogok ini. Bahkan sampai ada yang saling nyindir-menyindir dengan tulisan menggunakan huruf besar semua atau caps lock gitu ya. Dan tak jarang ada yang sampai menggunakan bahasa kasar di akun publik, mungkin komentar di Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan media sosial yang lainnya. Dan bahkan ada yang sampai demo ke kantor instansinya. Kejaksaan Tinggi Lampung mengamankan seorang mahasiswi joki seleksi CPNS di Kejati Lampung Institut Teknologi Bandung sebagai tersangka kasus joki tes CPNS Kejaksaan 2023. Ya, sebenarnya hal itu terjadi nggak hanya di instansi kejaksaan aja. Mungkin saja di instansi lain juga mengalami hal yang sama. Dan menurut aku yang paling parah itu ada yang sampai merendahkan si yang lolos ini dan menganggap bahwa dirinya lah yang paling pantas buat lolos. Kan gila nggak tuh? Dan memang orang yang mayoritas melakukan hal itu adalah mereka yang TMS, khususnya di tes kesehatan jasmani maupun rohani. Tetapi mungkin nilainya memang tinggi-tinggi, tapi karena TMS itu sehingga mereka tuh nggak bisa lolos ke tahap berikutnya. Ya, kita semua kan tahu ya aturan main di seleksi CPNS ini. Kalau misalkan memang ada satu aja subtes yang TMS atau tidak memenuhi syarat, mau setinggi apapun nilai kalian, bahkan sampai ranking 1 gitu ya nilai kalian, ya itu akan sia-sia, nggak akan berguna. Karena ada TMS itu yang artinya kalian itu udah nggak lolos dan nggak bisa next ke tahap berikutnya. Aku paham betul apa yang kalian sebetulnya rasakan, pasti kecewa banget, sedih, sakit hati, nggak terima, hanya karena kalian itu TMS dan gak bisa gitu ikut ke tahap selanjutnya. Tapi coba deh kalian berpikir, semakin kalian brutal, semakin kalian tidak bisa mengontrol emosi kalian, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ke hadapan publik, ya itu membuktikan bahwa memang kalian mengalami masalah. Ya, aku paham itu sebagai bentuk protes dan ketidakterimaan kalian terhadap hasil seleksi CPNS, tapi bukankah lebih baik jika dilakukan dengan yang cara baik juga? Ya, komen ini memang banyak banget ya, terlebih lagi untuk penilaian yang memang tidak dipublish ke publik. Salah satunya tes kesehatan jasmani maupun rohani, itu kan memang karena ada batas-batasan ya, dimana tidak semua informasi itu boleh dipublish ke publik. Terus kalian langsung berpikir, gak transparan ini pasti ada main curang di belakang. Jadi gini, kalau kalian baca di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, pada bab 3 pasal 2 disebutkan bahwa untuk data pribadi yang bersifat spesifik, ini tuh artinya data pribadi yang memang nggak boleh sembarangan dipublish ke publik supaya informasinya itu nggak disalahgunakan. Salah satunya itu disebutkan adalah data dan informasi kesehatan. Ya, kalau kalian memang merasa nggak terima dan nggak puas, kalian bisa lakukan dengan cara yang baik-baik. Mungkin datang ke kantornya langsung dan menanyakannya dengan sopan, dengan baik, atau meminta hasil tes kesehatan kalian. Mungkin nggak usah gitu loh teriak-teriak ke hadapan publik dengan bahasa yang kasar, nggak sopan, atau bahkan sampai merendahkan satu sama lain. Well, apapun masalah yang kalian alami selama pelaksanaan seleksi CPNS 2023, aku harap semuanya cepat berlalu ya, dan kita harus pelan-pelan juga untuk melupakannya, karena di tahun 2024 nanti akan dibuka kembali kok seleksi CPNS. Tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024. Nah, khusus untuk seleksi CPNS di instansi Kejaksaan RI,
Kalau kita lihat ya di salah satu postingan pada Instagramnya Biro Pekerjasaan, nah itu kan kayak ada tanda-tanda atau sinyal gitu loh bahwa akan dilaksanakan pembukaan kembali seleksi CPNS tahun 2024. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah instansi Kejaksaan RI memang benar-benar akan membuka seleksi CPNS di tahun 2024 atau itu hanya sebuah pernyataan yang belum tentu kebenarannya? Yah, kita tunggu aja nanti. Selain di postingan Instagramnya Biro Pekerjasaan pada web jdih.menpan.go.id juga sudah diumumkan pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 11 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Di sana disampaikan untuk daftar nomenklatur jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Nah, untuk instansi Kejaksaan Agung di sana disebutkan terdapat 3 nomenklatur yang disebutkan. Yang pertama, penelahan penuntutan dan penegak hukum dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 hukum. Yang kedua, ada pengelola penanganan perkara dengan pendidikan minimal D3 umum atau bidang administrasi. Yang ketiga, ada petugas barang bukti dengan pendidikan minimal D3 umum atau bidang manajemen. Gimana? Cukup kaget? Mungkin kalau kalian ngincar formasi pengelola penanganan perkara itu agak nggak terima ya kalau seandainya syarat pendidikan minimalnya itu dirubah jadi D3. Karena kan kalau kita lihat di formasi pengelola penanganan perkara ini pada tahun-tahun sebelumnya itu syarat ijazahnya cuman minimal SMA. Dan formasi ini tuh paling banyak diincar oleh para pendaftar khususnya di instansi Kejaksaan RI. Tenang-tenang, kalian jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dulu karena mungkin saja ada perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing. Ini kan surat dari Menpan RB ya, dan siapa tahu gitu loh instansi Kejaksaan RI nanti akan melakukan revisi terhadap penerimaan CPNS dari surat Menpan RB tersebut. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang dapat aku sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa bersiap-siap untuk seleksi CPNS berikutnya.